Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Guru Hakim di sini. Di video kali ini masih melanjutkan video tutorial bagaimana cara penggunaan web e-learning IHBS ya. Dan untuk kali ini video tutorialnya adalah bagaimana cara mengupload soal yang bentuknya berbahasa Arab. Kalau di video tutorial sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mengupload video yang teksnya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengupload yang soalnya teksnya menggunakan bahasa Arab. Di sini ada soal yang sudah dibuat oleh salah satu teman saya menggunakan bahasa Arab, yang ini adalah soal tafsir. Kemudian untuk soalnya sebenarnya hampir mirip dengan soal yang bentuknya umum atau yang teksnya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, caranya adalah gimana? Caranya adalah kita membuat soal ini menjadi gambar dulu. Jadi kita crop, kemudian kita paste ke lembar kerja soal yang untuk persiapan ngupload ya. Kalau pengaturan yang lain sama, di sini ada mata ujiannya. Nama ujiannya saya cek aja, bukan ujiannya, ulangan harian tafsir. Anggaplah ulangan harian tafsir. Di sini ada keterangan multiple choice. Ingat, pengaturannya hampir sama dengan pengaturan yang soal yang teksnya menggunakan bahasa Indonesia ya. Gambarnya disesuaikan dengan nomor yang di sini. Oke, caranya adalah gimana? Saya akan contohkan di sini ya. Di sini ada gambar yang hasil cropping dari soal yang sudah ada. Saya crop di sini dengan ketentuan nomornya saya tidak ikutkan. Jadi yang sama-sama adalah soal sama optionnya saja. Soal sama optionnya saja saya copying menggunakan snapping tool ya. Kemudian saya copy paste di sini. Ingat, pengaturan gambarnya kalau di teks bahasa Indonesia itu sama. Kalau kita cek di sini di format picture-nya, bentuknya itu adalah tinggal dipaste biasa, dan bentuk di settingannya adalah inline with text ya, inline with text ya. Jadi bukan yang lainnya, harus seperti ini ya. Nanti saya akan contohkan satu soal aja. Kemudian setelah di copy soalnya, nanti kita buat pilihan optionnya di sini A, B, C, D, E ya. A, B, C, D, E seperti ini. Ini untuk memancing option yang ada di sini ya, karena ini bentuknya gambar ya. Jadi seperti ini sama. Ini nomor 1, kemudian kunci jawabannya settingannya sama seperti settingan yang ada di soal teks bahasa Indonesia. Bagi yang belum tahu silahkan ditonton di video 8 atau 7, nanti saya cek di sana ya. Kemudian ini juga gambar, ada nomor 2. Di bawahnya saya buat lagi option A, B, C, D, E. Kenapa ada A, B, C, D, E, A, isinya ada A, B nya B, supaya apa? Supaya mengantisipasi nanti kalau kita ini soalnya di option jawabannya diacak, jadi ketahuan biar kuncinya tidak salah nanti, seperti itu ya. Oke ya, seperti ini ya. Ini nomor 3 sama, nomor 4 juga sama. Saya akan contohkan satu soal aja. Di sini kebetulan saya akan mencontohkan 5 soal aja untuk kita upload di web e-learning ya. Oke, saya copy di sini soal nomor 5, saya ambil dulu, saya siapkan. Kemudian saya crop. Saya tidak akan ikutkan nomornya, saya akan crop soal dan optionnya saja ya. Nah, seperti ini. Crop, kita copy, kita pastikan ke lembar kerja tempat kita memasukkan soal ya. Kita paste langsung di sini. Ingat, kursornya taruh di sini nomornya. Kita paste. Bukan aja kalau nomornya ke bawah nggak apa-apa. Kita enter. Terus kita buat optionnya A, B, C, D, E. Ingat ada 5 option di sini ya. Ini A, B, C, D, E. Alif, bata, sajem ya, A, B, C, D, E. Karena ini terpisah, kita ke bawahkan aja ini. Kita taruh di bawah biar tidak terpisah sama optionnya ya. Ini nomor 5. Kemudian kita buat kunci jawabannya. Ingat, pengaturan kunci jawabannya dia harus sejajar dengan nomor ini ya, seperti pengaturan yang ada di soal teks bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Kunci jawabannya adalah ANS, kodenya tanda titik 2 spasi. Ini kuncinya kalau nggak salah B. Oke. Ya, seperti itu ya cara membuatnya ya.
yang kalau ada 40 soal berarti 4 kali cropping dengan settingan seperti ini ya. Nah, kemudian setelah jadi kita simpan dalam bentuk apa sebelumnya? Ya, dalam bentuk format RTF, bukan doc ya. Hati-hati di save as, kemudian kasih nama, pilih format yang RTF, baru kita save seperti itu ya. Kebetulan saya udah simpan dalam bentuk RTF ini. Ya, tadi saya sudah tutup dan saya simpannya di desktop. Saya simpannya di desktop supaya tadi apa? Supaya mudah mencarinya ya. Nah, ini soal uji coba tafsir ya. Nah, soal uji coba tes online IHBS tafsir ya. Ini nanti saya akan upload ke Exampio ya. Oke, sekarang kita langsung aja. Caranya sama seperti cara mengupload soal yang teks bahasa Indonesia. Kita buka dulu. Sebelum kita masuk ke web, kita convert dulu menjadi WinZip ya atau WinRAR. Kita buka Exampio import utility, kemudian kita klik next. Kita cari soalnya di mana tadi. Kebetulan saya simpen di desktop. Nih, saya simpen di desktop. Select. Nah, ini soalnya tadi ya. Bentuknya formatnya RTF ya. Kita pilih. Kemudian select. Nanti akan masuk di sini ya. Kita pilih output soalnya di mana. Biar tidak capek mencarinya. Saya akan menyimpannya di desktop juga ya. Saya pilih desktop. Oke. Select, baru kita pilih next, yang lain dia biar settinginnya next, finish. Tunggu sampai import complete. Nah, berarti sudah selesai ya. Kita akan cek soal yang sudah kita import tadi. Nah, ini soalnya tadi, ini soal yang sudah kita convert dari Word bentuk RTF menjadi seperti ini ya. Nah, coba kita buka berhasil atau tidaknya. Kita buka dulu. Tunggu sebentar. Oke, kalau sudah berhasil jadinya seperti ini ya. Nah, option A, B, C, D, E nya sudah kedeteksi di sini. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau ada lambang PTS di sini diabaikan aja ya. Jadi sudah berhasil ya. Sekarang kita akan mengubah file soal ini menjadi WinRAR atau zip. Caranya seperti apa? Sama seperti cara kita mengubah yang soal teks yang berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris. File, pilih export, pilih yang Blackboard 7.1 atau 7,19.0. Pilih ini, kemudian simpan di desktop biar enggak capek nyarinya. Kita tulis nama filenya nanti UH tafsir 1 misalkan. UH tafsir 1 misalkan ya. Kita pilih save. Kemudian kita kasih nama di sini sama seperti nama filenya aja biar enggak capek mencarinya. UH tafsir 1. Ini kita copy aja. Untuk deskripsi kita samakan sama directory name-nya. Kita samakan semua aja biar enggak capek mencarinya. Pilih OK. Oke, sudah selesai. Kita tutup aja kalau selesai. Nanti soalnya bentuknya seperti ini. Jadi prosesnya dua. Pertama kita buat di Word bentuk formatnya RTF. Kita convert menggunakan Exampio akan menjadi seperti ini. Kemudian dari ini kita ekspor menjadi zip. Nah, inilah file inilah yang kita akan upload di web e-learning. Kita langsung buka aja di web e-learning. Di sini di video sebelumnya saya sudah membuat quiz yang untuk uji coba yaitu PH1 termodinamika. Kita juga bisa membuat quiz tambahan di penilaian ini atau bisa di topik yang baru boleh. Oke, saya buat aja di sini ya. Biar tidak capek membuat topik lagi, saya tambahkan aja topik baru soal di sini ya. Kita aktifkan dulu mode ubahnya, klik di sini hidupkan mode ubah. Oke, kemudian tambah sini ya, tambah sebuah aktivitas, klik. Seperti biasa kita pilih yang label quiz, kemudian kita pilih tambahkan. Nah,
Di sini ada beberapa pengaturan yang sedikit berbeda dengan settingan yang untuk ujian yang teksnya berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris ya. Kita buat dulu nama kuisnya. UH atau PH ya. PH tafsir 1. Deskripsinya saya berikan. Nah, timingnya saya atur dulu timingnya. Ini aktifkan 24 sampai tanggal mungkin 25 aja ya. Sehari enggak, biar nanti kita bisa langsung uji cobakan ya. Kemudian ini waktunya mungkin karena cuma 5 soal ya, saya pakai 10 menit aja ya. Oke. Kemudian setelah ini di setting, ini di yang terpenting adalah setelah di setting timingnya, nanti ada dua hal yang perlu di setting, sama seperti settingan yang untuk soal umum, tapi ada sedikit berbeda di bagian acak soal dan kunci jawabannya, acak soal dan option jawabannya. Oke. Kemudian ini di yang perlu saya tekankan di sini ya, di question behavior sama di sebentar, di review option sama di bagian nah di bagian ini ya, question behavior, terus di bagian question behavior ini review option sama di bagian extra retention ya. Oke, ada 3 ya, ada 3 yang perlu diperhatikan untuk soal yang konsepnya berbahasa Arab ya. Yang pertama, ini kalau di soal teks yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris, ini boleh diaktifin ya, boleh diaktifin tidak ya. Artinya ini adalah mengacak soal dan option jawabannya. Tapi khusus untuk bahasa Arab, ini kita modenya kita aktifkan tidak. Kenapa tidak? Supaya urutan pilihan jawabannya tidak berubah. Karena kita membuat pancingan di optionnya. Takutnya di optionnya A, tapi di pilihannya nanti tampil di D ya. Takutnya nanti siswa salah kunci jawabannya. Yang dianggap benar tapi yang kita pasang nanti beda nanti tampilannya ya, seperti itu. Makanya untuk yang berbahasa Arab saya tekankan di bagian question behavior ini untuk mengaktifkan mode tidak. Kemudian seperti ini, kalau yang umum juga nanti kita nonaktifkan juga sama. Ini kita nonaktifkan semua. Ya biar nanti review kunci jawabannya tidak tampil setelah selesai mengerjakan soalnya. Kemudian pengaman berikutnya kita masukkan token. Tokennya ini mungkin contohnya adalah 1 2 3 ABC. ABC-nya huruf kecil saya pakai. Nah, biar diingat ya. Oke, bagi saya rasa cukup itu aja untuk pengaturan keamanannya. Ada 3. Yang pertama, ingat yang perlu diperhatikan adalah di question behavior ini harus diaktifkan mode tidaknya, khusus untuk yang teksnya berbahasa Arab. Tapi kalau untuk berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris boleh diaktifkan ya atau boleh diaktifkan tidak. Tapi khusus untuk yang teks berbahasa Arab silahkan dinonaktifkan bagian ya-nya atau diaktifkan bagian tidaknya ya. Setelah semuanya di setting ya, bagian ini boleh di ulik-ulik lagi ya. Yang saya tekankan ada 3 tadi ya, token, terus review option sama question behavior ya. Kemudian baru kita klik simpan dan tampilkan. Oke, sudah. Nah, tadi sudah selesai ya. Nah, sekarang kita sudah baru membuat nama kuis dan settingnya. Sekarang kita akan mengimport soal yang sudah kita buat tadi di bagian tadi di desktop. Ini soal yang kita akan import ke bank soal ya. Oke, kemudian kita edit kuis dulu. Kita edit kuis. Kemudian pilih ini dulu ya, untuk mengimport soal tadi ke bank soal. Kita pilih ini, setting ini, kemudian pilih yang import, pilih import, tunggu sebentar, pilih import. Kemudian karena kesimpannya dalam bentuk blackboard tadi ya, kita klik yang tipe blackboard, kemudian pilih filenya di mana, pilih file. Tadi saya nyimpannya di desktop, di desktop yang WinRAR ya. Ini UH tafsir zip ya, yang ini ya.
Tadi kita sudah simpan bentuknya zip. Inilah yang kita impor ke web itu ya. Pilih open. Kemudian kita pilih upload this file. Tunggu sebentar, proses upload. Setelah dimasukkan ke sini baru kita impor. Oke, soal kita sudah masuk di bank soal. Sekarang bank yang ada di bank soal ini, untuk menambahkan soal caranya sama tadi. Boleh membuat soal yang lebih banyak lagi, caranya sama seperti itu ya. Oke, kita akan masukkan bank soal ini ke dalam topik ujian kita ya. Kita klik di bagian penilaian harian ini. Kita pilih topik ujiannya. Tunggu sebentar. Kemudian tadi tafsir ya, kita pilih tafsir. Kita klik aja. Oke, setelah itu baru kita pilih edit quiz. Nah, soal kita kan belum masuk ya. Sekarang kita akan memasukkan soal dari bank soal yang sudah kita import ya. Ini adalah skala dari nilainya. Kita pakai 100 saja biar nilainya sampai 100. Kemudian setelah itu untuk masukkan soal kita pilih add, kemudian from question bank. Nah, tadi nama bank soalnya adalah tafsir ya. Ada kata kunci tafsirnya itu. Tafsir ada 5 soal tadi kan. Nah, itu fungsinya membuat keterangan tadi biar tidak capek mencarinya. Ini ada 5 soal. Untuk mengimport kelima-limanya tinggal klik aja ini. Tapi kalau untuk memilih beberapa soal aja yang dari bank soal kita. Nah, alangkah baiknya nanti soalnya bisa dibuat satu soal. Nanti kita bisa milih soal mana yang kita bisa masukkan. Jadi lebih banyak bank soal ya. Seperti itu ya. Kita pilih aja kebetulan cuma 5. Add select question to the quiz. Jadi untuk masukkan ke topik quiz kita. Tunggu sebentar proses memasukkan soal ke topik soal kita ya. Ini karena bentuknya gambar, jadi bentuknya adalah seperti ini, ada kodenya. Jadi ada kode 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau bentuknya teks itu nanti bisanya ada kalimat awal yang tampil sesuai dengan teks yang kita ketik di nomor soal tersebut. Oke, sudah masuk. Nah, soal kita sekarang sudah masuk di kuis PH tafsir 1 ya. Sekarang kita klik ini kita setting dulu bagi sampai 100, baru kita klik simpan. Oke, setelah diklik simpan, tunggu beberapa saat sampai muncul aktif lagi seperti ini ya. Oke, soal kita sudah jadi. Sekarang kita bisa lihat di akun siswa. Kita refresh dulu di sini. Oke, soal tafsir sudah tampil di sini. Ingat tadi kita ada pengaman tadi ya. Pengaman token, terus settingan option previewnya ya. Kita coba klik uji coba. Kita klik uji coba dulu ya. Nah, passwordnya di sini kita masukkan 123 ABC. Kita cek. Oke, pas. Baru start attempt. Oke, soal kita tampil seperti ini ya. Tadi kalau di bagian shuffle question filenya itu tidak diaktifkan, diaktifkan pilih media, maka di option ini A-nya bisa jadi B, B-nya bisa jadi A ya. Jadi takutnya anak optionnya A di sini, tapi kunci jawabannya A, tapi di option A-nya ada di bagian C, takutnya salah seperti itu. Makanya kalau di bahasa Arab saya sarankan untuk tidak mengaktifkan acak soal dan option jawabannya seperti itu, biar nanti berurutan seperti ini ya. Nah, seperti itu. Coba kita pilih aja ya. Mungkin jawaban ini sangat asal aja. Kita pilih.
kemudian mungkin B, E, A, mungkin saya selesaikan itu cuma 5 soal ya, baru yang terakhir ya. Oke. Seperti itu ya, cara siswa mengerjakan soalnya seperti itu ya. Kemudian setelah ini klik submit all finish. Oke, karena kita tidak mengaktifkan option reviewnya, nanti kunci jawaban dan soal benar salah di mana siswa tidak akan tampil. Seperti itu sebagai pengaman aja ya. Oke, seperti itu proses upload soal yang teksnya berbahasa Arab. Kalau kita lihat di sini, cek bagian sini. Oke, jadi soal kita udah siap dilaksanakannya dengan waktu yang sudah kita setting sesuai dengan jadwal ujian kita, seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini ada satu ATM, ada baru satu orang yang mengerjakan. Kita juga bisa review, klik reviewnya di situ. Nah, ini yang baru satu orang mengerjakan, dia cuma benar di soal nomor ini, jadi ada langsung reviewnya di akun guru ya. Oke, seperti itu cara mengupload soal yang teksnya berbahasa Arab. Saya review sedikit, kita buatnya di Word, bentuk formatnya RTF, yang tadi bentuknya kita crop dari soal yang sudah kita buat, kita simpan dalam bentuk RTF. Kemudian kita mengkonvertnya menggunakan exam view import utility, kemudian hasilnya akan menjadi seperti ini, dan hasil ini kita ekspor menjadi zip. Zip inilah yang kita upload di web e-learning dengan ketentuan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, untuk video hari ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.